Perluas Muda, kembali lagi bersama dalam acara Perluas Live. Kali ini saya Kiki, saya akan membawakan acara tentang di balik lensa PR. Nah, ayo kita kenalan dulu dengan pembicara kita. Perluas Muda, tahu nggak sih beliau ini siapa? Nah, kalau belum tahu langsung aja yuk kita cari tahu. Halo Mas Rizky, saya Kiki. Saya Rizky sama Mas. Saya dari Perluas Muda. Mas kan sobat Perluas Muda kan belum tahu nih Mas itu siapa. Bisa ceritakan nggak Mas itu aktivitasnya apa, terus kegiatannya apa sekarang? Oke, ini ya ke. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syahmanda, biasa dipanggil Rizky. Saya adalah Managing Director untuk PT 8 Pilar Karya, membawahi untuk Motion, Head Moments, Head Studio, dan Foto Release. Wow, Motion, foto rilis itu berarti di bidang fotografi ya Mas ya? Kalau untuk Motion sendiri di komersial fotografinya, untuk foto release di PR fotografi. Boleh tahu nggak sih Mas, kenapa sih Mas melahirkan foto rilis itu? Oke, Kenapa? jadi basically awal mulanya itu adalah ini background saya itu dulu itu di saya dulu di PR, saya menghandle beberapa tahun di dunia kehumasan. Dari situ hobi saya itu sebenarnya motret gitu. Nah ternyata di kerjaan saya dulu itu membutuhkan yang namanya foto. Nah untuk kita sebarkan ke media untuk kebutuhan internal, kira-kira seperti itu. Oh, jadi berawal dari passion dulu ya Mas ya? Passion Mas Rizky itu motret gitu ya? Terus pernah nggak sih Mas ada hal-hal menarik yang klien itu butuhkan? Banyak ya, maksudnya setiap klien itu mempunyai objektifnya masing-masing. Jadi misalnya kita nggak usah ngomongin brand ya, tapi kita ngomongin secara industri saja. Kalau kita ngomongin industri, banking and finance itu bisa berbeda. Terus kita ngomongin lagi ada hospitality, itu berbeda juga. Terus kita ngomongin lagi tentang tech industri, sekarang tech sendiri berbeda-beda. Jadi setiap industri itu sebenarnya mempunyai objektifnya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai PR menyiapkan segala sesuatunya bagi mereka. Jadi lebih ke arah bagaimana objektifnya dulu. Objektifnya perusahaan itu mau seperti apa sih? Kira-kira kayak gitu. Kira-kira layanan dari foto rilis itu mencakup apa aja? Oke, PR fotografi di Indonesia itu hampir dibilang masih dini, sangat dini. Paling tidak untuk teman-teman fotografi ya, banyak yang tahu tentang foto jurnalistik gitu. Nah, yang membedakannya adalah irisannya. Ketika di foto jurnalistik itu kita ngomongin tentang seorang fotografer yang bekerja di media itu menjadi seorang fotojurnalis. Nah, di PR fotografi kita menyiapkan sebenarnya kita sama seperti PR. Jadi kita memberikan konsultasi terhadap visual-visual apa saja yang layak dan representatif untuk teman-teman untuk disampaikan ke media ataupun masyarakat. Kira-kira gitu. Kira-kira foto-foto apa saja sih Mas yang dibutuhkan PR itu agar nembus ke media? Oke, dalam di komunikasi sendiri kan kita ngomongin tentang ada di dunia itu ada periklanan, terus ada sekarang ada digital, terus kemudian sekarang ada apa? Kalau dulunya juga ada public relation. Nah, sebenarnya yang di foto rilis itu adalah menekankan bagaimana sebuah visual itu layak masuk ke berita. Pertanyaannya apa? Foto yang seperti apa sih? Nah, foto yang seperti yang mempunyai kaidah foto jurnalistik itu udah pasti 5W1H, terus ada teknik-tekniknya tersendiri dan teknik-teknik komunikasi yang saya terapkan di foto rilis itu sendiri sih. Kira-kira. Jadi ada teknik-teknik khusus di foto. Ada. Jadi gini, seorang
seorang public relation itu pastinya ketika membuat sebuah acara atau let's say mereka mempunyai suatu acara grand launching misalnya, yang disiapkan oleh seorang PR adalah press kit. Nah, press kit itu isinya ada bermacam-macam. Nanti ada press release-nya, fact sheet-nya, FAQ-nya, biografinya untuk semua narasumber, gitu kan. Ini yang menyiapkan itu adalah seorang PR. Nah, tapi ketika press kit itu kan media kit itu adalah untuk disebarkan ke media, benar kan? Nah, tapi media perlu ada itu kan baru dari sisi teks kan, dari sisi teks. Sebenarnya apalagi sih yang diperlukan oleh media? Ya visual. Nah, buat menarik minat baca juga. Betul, paling tidak ketika rilis dikirim ada sebuah gambaran visualisasi tentang acara itu, tentang biografi itu dan sebagainya. Dan sebagai humasnya sebuah perusahaan atau apa itu mereka sudah harus menyiapkan. Nah, ini yang paling penting dari apa sih yang membedakan PR fotografi dengan event fotografi? Jelas berbeda, dua hal yang berbeda. Objektif dari sebuah PR fotografi itu adalah bagaimana pesan-pesan yang ingin kita sampaikan sebagai corporate atau brand sampai ke masyarakat lewat media. Kalau teorinya Laswell, who says what to whom, nah gitu kan. Nah, jadi whom to who-nya itu mesti jelas di kita. Misalnya oke, kita ada foto event, kita foto aja, spray kita foto. Tapi ketika kita mau memberikan kepada teman-teman jurnalis atau teman-teman media, ini siapa? Nilai beritanya di mana? Ada kan? Atau enggak bisa saja pada keramaian di suatu tempat, di suatu acara ini tentang grand launching misalnya gitu kan. Tapi ya udah itu melihatkan tentang kerumunan yang banyak di suatu event, ya kan? Atau enggak Expo kita melihat ratusan orang sedang mengikuti Expo A misalnya gitu. Itu adalah sebuah berita. Tapi berita ratusan itu harus divisualisasikan. Benar nggak sih ratusan? Nah, itu adalah partnya PR fotografi. Bagaimana kita memberikan angle-angle tertentu, bagaimana kita menyiapkan semua itu sebelum ada acara. Paling pentingnya di situ. Jadi di foto rilis itu agak ribet. Ketika kita dapetin brief, saya biasanya akan menanyakan bisa diberikan proposalnya pertama, yang kedua adalah rundown acaranya, yang ketiga adalah rilisnya sendiri. Nah, di foto rilis itu sendiri kita mesti menganalisa kira-kira siapa aja key person yang akan muncul di acara itu. Nah, dari situ, misalnya CEO ini atau managing director ini paling bawah itu adalah brand manager paling tidak, gitu kan ya. Untuk sebuah sebuah berita itu kan harus ada yang bertanggung jawab, spokesperson kan namanya. Nah, biasanya kita siapkan itu. Kira-kira siapa ya yang layak untuk ngobrol di media atau enggak muncul di permukaan itu siapa gitu. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi seorang PR harus bisa berkomunikasi baik dengan fotografinya ya Mas, untuk nge-brief acara itu. Betul. Jadi tidak hanya dari sudut pandang fotografinya sendiri, tapi as a team kita itu ingin mensukseskan sebuah acara misalnya. Jika tidak, ini saya pernah punya kejadian seperti ini. Acara bagus, tiba-tiba LED-nya itu kayak garis-garis. Kalau dilihatin dari acara, bagus. Tapi ketika kita snap, ternyata spesifikasi LED ini tidak bisa merekam dengan kemampuannya, soalnya jadi agak patah-patah. Nah, biasanya seorang PR fotografi atau public relation itu harus detail dalam setiap hal.
baik what to say-nya, bagaimana nanti CEO atau brandnya harus ngomong, bagaimana gesturnya, bagaimana mereka harus menampilkan sesuatu, item-item yang ada di dalam event itu sendiri itu mesti clear. Kenapa? Once itu misalnya tiba-tiba hanya ada satu foto yang kita ingin sampaikan, ini misalnya berjejer nih, tiba-tiba di belakang kita LED, kan sekarang lagi ininya LED. Nah itu garis-garis, nah itu yang sangat krusial banget kira-kira gitu. Jadi kan biasanya nih Mas, praktisi humas itu suka bingung nih Mas antara foto yang bagus sama foto yang memiliki nilai berita. Itu kira-kira perbedaannya di mana ya Mas? Oke, saya akan tanya dulu. Sekarang HP udah bagus belum? Udah bagus ya. Pertanyaannya foto dari HP bagus atau tidak? Satu-satunya hanya dari foto HP itu kira-kira menjadi nilai berita kan? Hah? Nilai berita? Iya, karena cuma ada. Jadi bisa pakai HP juga Mas? Nggak bisa. Tapi pertanyaannya adalah, ya kalau misalnya cuma adanya resourcesnya cuma ada dari HP, ya banyak lah teman-teman jurnalis, fotojurnalis banyak ngobrolin tentang gue nggak bisa dapetin ini karena cuma ada dari warga doang nih di sini. Nah itu kalau kita ngomongin dari sudut pandang jurnalistik. Tapi ketika kita ngomongin dari sudut pandang seorang PR, segala sesuatu itu harus disiapkan gitu. Ya saya sendiri kita menggunakan edukasi dasar dua dan SOP-nya itu jelas. Jadi setengah jam sampai 1 jam setelah acara kita harus memberikan kepada PR manager atau PR officer atau PR consultant untuk hasil fotonya. Kalau misalnya di event ya udah, misalnya besok baru dikirim gitu. Lah berita kan mau naik hari ini juga, saat ini juga. Nah kira-kira lebih bisa ke sana sih. Jadi bisa lebih online ya Mas ya? Yes. Lebih cepat juga. Terus Mas, bagaimana sih Mas caranya agar suatu foto tuh bisa menyampaikan key message yang ingin disampaikan bahkan tanpa caption? Bahkan tanpa caption. Oke. Kita balik lagi kepada teorinya dulu ya. Teori jurnalistik itu 5W 1H itu udah pasti gitu. Itu paling dasar 5W 1H. Di setiap berita itu udah pasti ada captionnya. Kalau misalnya, jadi caption itu adalah salah satu pendukung gambar itu sendiri. Nah itu yang sangat dibutuhkan. Pun kalau misalnya tidak ada caption, paling tidak keterangan foto satu line saja. Gitu, kira-kira lebih ke arah sana. Dan bagaimana caranya untuk supaya bagus ya tadi, supaya bagus. Saya itu mulai di PR itu 2009-2010-an kalau nggak salah. Nah, tugas awal saya adalah mengclipping semua, jadi ya namanya juga oh iya Pak, noleh, ML. Karena dari situ kita harus memberikan rekomendasi ke brand, misalnya oh ternyata key message Bapak ngomongin tentang ini, terus kemudian dari sudut pandang foto Bapak harusnya itu adalah rekomendasi yang kita berikan. Nah foto-foto yang saya clipping pada waktu itu ada dari media-media, banyak media lah, ada Media Indonesia, Kompas, Bisnis Indonesia, terus ada majalah-majalah kayak misalnya kita ada Cosmo, misalnya ada Lifestyle dan sebagainya. Jadi kita tahu itu sebenarnya setiap media itu mempunyai ciri khas masing-masing. Setiap dari fotografer itu mempunyai cara pandangnya sendiri-sendiri. Nah itu yang harus saya cari. Misalnya dari koran A, di desk ekonomi ada siapa aja. Gayanya kita harus cari tuh. Lihat oh ternyata misalnya tidak mau angle-nya misalnya seremonial, misalnya yang tampak depan gitu. Banyaknya ya udah ngobrol. Tapi dengan foto yang ngobrol, captionnya itu bisa menjadi seperti ini.
kiri ke kanan, director A, B, C sedang berbincang-bincang di sela acara peluncuran A. Terus baru alinea keduanya adalah tentang data-data lah misalnya. Nah, gambar itu bisa berbicara karena kalau misalnya depannya flat, fix flat, ceremonial, editorial, fix gitu. Nah makanya terkadang di PR fotografi biasanya saya akan foto gajah depan pasti untuk for klien, ya pasti saya kasih. Dan habis itu saya bilang coba candid moment dari mereka lagi sambil ngobrol kayak gitu. Hal-hal seperti itu beda dari aura fotonya itu sendiri. Dan yang paling terpenting adalah ornamen belakangnya. Kita tahu nih director A, kita tahu dia lagi ngobrol sama siapa dari peluncuran apa, tapi kita nggak tahu acaranya itu tentang apa. Nah, background inilah yang paling terpenting juga, salah satu terpenting juga. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan. Oh semua. Bagaimana Mas memanfaatkan kesempatan momen itu? Iya, di saya itu satu tim proses ya, maksudnya kita dari awal itu sudah bincang kita pengen bikin acara A, gitu, bicara acara A. Di setiap sudut itu harus bisa, kalau sekarang bahasanya adalah Instagramable ya. Nah, berarti itu dari semua sudutnya kita harus bisa tercapture. Contoh, misalnya gini, misalnya Kiki, terus ada teman saya foto dari sana misalnya. Dari sudut sana, foto sebelah sini, kenanya daun, bener nggak? Iya. Kalau kena daun, foto itu jadi biasa saja, karena ada barriersnya lah di situ. Kemudian kalau misalnya ada foto, ada meja di sini, terus ada daun di tengah-tengah. Ketika kita mau foto close up dari bawah situ, itu akan melihatkan bunga dan muka kita. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya yang harus diperhatikan. Rintilan sih sebenarnya, tapi krusial. Tergantung objektifnya Mas ya. Iya. Kalau tadi kan ada bunga-bunga, mungkin estetiknya, tapi menurut saya sekarang ini ya lebih ya banyak hal lah yang perlu diperhatikan. Misalnya kita ngomongin tentang kita lagi ada acara tentang talk show dengan misalnya psikolog A misalnya, wanita psikolog dokter, kemudian dia pakainya rok ya rok, tapi segini. Kalau tidak dipersiapkan tataan mejanya seperti apa, dia akan rising ya. Hal itu yang paling penting. Padahal kita sebagai fotografer kita tidak motret kan sebenarnya. Tapi yang perlu disiapkan adalah hal-hal kecil seperti itu. Nah, terkadang ya udah kita tiba-tiba pakai bar stool karena lagi heboh pakai bar stool misalnya, yang tinggi. Bar stool lihat dong. Ya, kalau misalnya kalau nggak taruh sofa taruh gitu kan. Nah, itu disiapkan. Itu biasanya dari event organizer yang menyiapkan itu. Tapi detail-detailnya itu harus seorang PR yang karena itu mengaruh dengan visual yang akan nantinya yang akan kita lempar ke masyarakat. Jadi salah satunya juga mungkin nggak sih Mas nge-brief orang yang mau kita foto? Saya sering harus teman-teman foto jurnalis itu udah pasti nge-brief lah bagaimana angle yang benar dan sebagainya. Dalam workshop tentang ini tentang attitude itu kan behavior atau itu kan banyak kan sebenarnya. Nah, di public relation kan kita, kalau saya ngomongin citra itu terlalu klise ya. Saya lebih suka dengan kata-kata manners di sebuah publik. Ya nggak mungkin kita pakaiannya biasa aja, kita represent brand or company gitu kan. Nah itu yang biasanya disiapkan oleh seorang PR gitu. Sebagai konseptor juga ya Mas ya. Yeah. Nah terus Mas
pernah nggak sih Mas ada pengalaman untuk mengambil foto CEO tuh, ada nggak sih hal-hal unik? CEO lumayan ada lah beberapa yang e-commerce dulu. Jadi dia suka yoga, and then saya mesti fotoin dia lagi berolahraga juga. Kira-kira seperti itu. Terus dari situ ada juga saya disuruh nyari mengambil foto mineral bottle aja lagi minum seperti itu lah. Banyaknya ke situ sih. Oh gitu ya Mas. Mas, belum kita live nih. Ya. Ini mungkin ada netizen nih Mas yang nanya. Nih Mas, pertanyaannya nih dari Emi Kuswandari. Halo Emi. Nih pertanyaannya, apa sih Mas beda foto jurnalistik dengan foto dokumentasi? Terus apa yang paling krusial? Oke. Di luar itu namanya menjurnal itu ada mendokumentasikan. Perbedaannya adalah dari sudut pandang message yang ingin, pesan yang ingin disampaikan, angle yang ingin diperlihatkan ke masyarakat gitu. Contoh perbedaan sangat yang paling krusial adalah nilai berita itu berbeda kalau misalnya foto dokumentasi dan event documentation, misalnya ya kita makan di akhir. Di jurnalistik kita lihat desk mana dulu nih, desk foto ekonomi, desk hiburan, desk hukum dan HAM, itu beda-beda dengan segala angle dan message-nya itu sendiri. Jadi yang membedakan adalah pesannya yang ingin kita tampilkan, kira-kira gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mi. Pesan dari Mas Rizky. Selanjutnya Mas, bagaimana sih Mas melihat perkembangan fotografi saat ini? Wah, perkembangan fotografi saat ini tuh makin pesatnya itu sehingga every person is a photographer. Kalau dulu kita bilang bahwa every person is a journalist, sekarang itu adalah every person. Iya, dia juga bisa menjadi videografer, dia juga bisa menjadi fotografer. Sekarang dengan kamera HP yang bagus-bagus, sangat memungkinkan, itu pertama. Kemudian dengan banyaknya perkembangan kamera digital yang semakin sekarang dan mirrorless dan sebagainya, itu juga semakin meningkat. Permasalahannya adalah genre yang ingin disampaikan apa? Apakah dia ingin menjadi seorang fotografer komersial? Apakah dia ingin menjadi seorang fotografer wedding, jurnalistik atau apa? Itu balik lagi kepada orangnya sebenarnya. Tapi perkembangannya pesat banget. Wedding aja itu it's a pile of udah gila banget sekarang, udah banyak usaha fotografi. Oh banyak banget. Saya tergabung di Indonesia Wedding Photography Community juga, IWPC namanya. Itu juga teman-teman banyak juga sharing ilmu, dan kemarin ada di Sukabumi, kemarin ada fellowship namanya. Itu keren banget sih. Dan kita ngomongin tentang momen. Kalau di wedding kita ngomongin tentang momen gitu. How to make a great moment gitu. Hal-hal seperti itu. Kalau misalnya Mas sebagai PR fotografi company itu harus memasukkan unsur-unsur apa sih Mas di dalam foto itu? Pastinya yang nilai berita sih. Nilai berita. Contoh kayak misalnya kita ngomongin gini. Kita sebagai seorang pihak fotografi gitu ya, kita mesti tahu objektif awal dari setiap perusahaan itu sendiri. Contoh misalnya perusahaan transportasi teknologi, jangan sebut namanya, yang dalam pikiran Vicky apa? Transportasinya. Dari kalau misalnya dari sisi company-nya, di inside company-nya sendiri kira-kira seperti apa? Ada logonya juga. Terus workspace-nya di Google juga, workspace-nya juga. Nah, nilai-nilai berita itu yang kita ingin sampaikan. Jadi di PR itu banyak yang bisa kita turunkan. Bisa dari sudut pandang working at Google, misalnya kita ngomong Google misalnya.
working at project, working at. Tapi yang kalau dulu kalau tidak diberitakan tidak akan tahu orang. Tapi sekarang every person is a photographer also, ya sebagai internal dari company boleh difotoin. Terus peersnya dia menurut gila ya, enak banget kerja di tempat lo ya, dengan nuansa yang keren kayak gitu. Nah, value-nya yang ingin kita sampaikan. Jadi PR fotografi is about value, what you want to give to the audience, the value that you want to give to the audience. Jadi value itu sendiri sebenarnya adalah positive value atau negative value, benar kan? Nah, lebih ke arah sana. Jadi ke nilai beritanya. Nilai beritanya, pasti nilai beritanya. Terus juga Mas, bicara mengenai visualisasi dalam dunia Mas, prinsip apa sih Mas yang dipertahankan dalam foto rilis tersebut? Yang pertama trustworthy, pasti. Pesan yang kita sampai adalah genuine, karena hubungannya adalah kita akan mendeliver atau men-spread out ke media-media, which is itu akan dibaca oleh audiens-audiensnya dia juga. Nah, jadi trustworthy itu sangat penting bagi kita. Itu pertama untuk jadi ya nggak mengada-ngada, memang apa adanya. Tanpa diedit jelas. Di PR fotografi is about what you see is what you get, gitu kan. Jadi makanya dari awal sebagai PRO atau PR manager, mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya, gitu. What you want to deliver to the audience, gitu kan. Yang kedua adalah kalau dari sisi work ethic kita itu mesti tepat waktu. Acara 2 jam, kita mesti ada di lokasi itu 1 sampai 2 jam sebelum acara. Itu pertama. Kenapa? Karena kita mesti ngeliatin surroundingnya, apa yang ingin kita foto. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya sebelumnya kita mau pengen angle di mana, begitu kita udah siapkan. Yang kedua, ketepatan waktu lagi adalah setelah acara itu foto harus langsung disend ke PR manager atau yang lain. Nah, itu harus cepet. Kalau nggak cepet, selesai, berita udah basi. Berarti selain foto udah siap, rilis juga udah siap ya Mas? Rilis kan harus sudah siap. Rilis sudah pasti udah siap. Rilis, caption, all those things itu udah harus siap dari awal. Seorang PR udah harus mempersiapkan press kitnya itu dari awal. Nggak bisa nanti kita email lagi. Ngapain terus beritanya apa? Takutnya gini, misleading berita itu adalah ketika apa yang kita lihat, kan kita sebagai orang kita subjektif kan. Kita melihat atau menurut kita yang dia omongkan adalah ini. Nah, gunanya press kit itu adalah agar ada legal standingnya bahwa kita ngomongin ini loh di press kit kita. Jadi press kit itu sebenarnya legal standing banget. Udah. Terus Mas, kan Mas selama berkarir kurang lebih dari 10 tahun, ini khususnya fotografi, apa sih Mas? Menurut Mas itu fotografi itu apa? Fotografi itu apa? Oke, foto ya. Gini. Saya banyak belajar dari fotografi. Jadi a way of life itu adalah sebenarnya ketika saya terjun langsung di dunia fotografi. Ketika saya menjadi seorang PR, saya banyak harusnya fotonya seperti ini ya. Jadi dari situ saya banyak belajar. Jadi it's a way of life for me. Fotografi is a way of life for me gitu. Kira-kira. Jadi harus memiliki insting juga ya Mas ya. Apa tuh foto yang bagus itu bukan dari kameranya ya Mas, tapi dari insting fotografi itu. Ya insting itu ya saya tuh orang yang sangat insting, tapi to get to the insting itu kita mesti benar-benar kerja double. Saya dulu kerjanya double, jadi misalnya saya cuma membuat rilis, tapi saya harus clipping double kan, jadinya double job. Tapi it's what a PR do gitu. Saya mesti tahu kenapa kok bisa berbeda angle-nya seperti ini. Nah, di theory of communication ada namanya semiotika juga.
Nah, jadi public relation juga ada namanya critical discourse analysis. Sebenarnya semua teks itu bisa dianalisis. Gitu. Tinggal kita mau atau enggak menganalisa itu. Memang agak ribet sih secara akademik gitu. Pertama kali tuh Mas fotografi apa sih Mas? Kok bisa cinta sama fotografi? Saya tuh mulai dari 2008 bikin di kampus saya pada waktu itu tidak ada fotografi. Kita bersama 8 orang bikin komunitas kecil, ya hobis gitu lah. Tiba-tiba jadi UMKM. Dari situ punya diktat sendiri. Kebetulan teman saya fotografer juga, jadi dia pernah belajar di salah satu brand. Dia menjadi dia fotografer juga ya, membuat diktat di situ, kira-kira kayak gitu. Dan habis itu saya banyak belajar di dunia kehumasan, di creative industries. Habis itu saya banyak juga di komersial untuk bikin beberapa billboard pada waktu itu ya. Banyaknya lebih sana sih saya belajar ya. Jadi practice makes perfect. Oh iya harus. Learning by doing juga ya Mas ya. Iya. Pasti. Jadi kan misalnya nih Mas, anak muda kan banyak tuh Mas yang sekarang tuh hobinya fotografi. Itu bagaimana sih Mas cara cara mengembangkan minat dan bakat mereka? Ikut komunitas. Gini, ada pepatah bilang kalau mau jadi artis ya udah berteman dengan artis, mau jadi anak soleh berteman dengan yang soleh-soleh, ya kan? Ya kalau menjadi fotografer berteman dengan yang fotografer. Jadi kita insight itu banyak gitu. Foto mau dari komunitas wedding ada banyak, fotografer ada PFI, ada jurnalistik dan sebagainya, banyak workshop tentang fotojurnalis juga ada dari kantor berita Antara. Banyak banget. Jadi dimulai dari lingkungan sendiri ya Mas ya? Diri sendiri dulu dan dia pengennya apa sebenarnya. Kadang-kadang kita bingung pengen, kita mau foto semua foto kita ambil gitu kan, tanpa kita gear up dulu. Saya baru menemukan tentang PR fotografi baru around 1 tahun ini. Ternyata ketika saya Google PR fotografi di Indonesia itu nggak ada. Nggak ada. Google aja PR fotografi di Indonesia nggak ada. Kalau commercial fotografi di Indonesia, ada banyak banget. Tapi kalau di PR fotografi itu sendiri nggak ada. Nah inilah yang kemudian di seorang PR juga kadang-kadang juga bingung. Emang ada ya PR fotografi di US ada? Bahkan sebenarnya kantor berita kayak Reuters kayak gitu, mereka ada on assignment photographer. Jadi mereka memang di hire untuk some of the companies. Misalnya company yang besar gitu kan hire mereka untuk membuat satu assignment. Ada. Jadi press release ini merupakan pelopor juga ya Mas ya, PR fotografi di Indonesia. Nah, saya nggak mau klaim. Nah teman-teman bagi yang kepo nih dengan foto release, mendingan sekarang cek aja deh Instagramnya fotorelease.id ya Mas ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih Mas dari netizen. Ini ada dari pertanyaan dari Kareza Maulana. Aduh. Halo Mas. Bukan. Dari Hindi Berlian. Halaman ideal untuk membuat press release tuh berapa sih Kak? Coba gimana? Halaman ideal untuk membuat press release. Halaman ideal? Iya. Untuk pembuatan press release tuh berapa? Oh ini kita ngomongin press release-nya itu sendiri ya? Press release. Press release dan press release termasuk fotonya juga. Oke, saya tipikal orang yang harus punya data-data komplit. Jadi sebenarnya even you have 2 or 3 pages sebenarnya menurut saya bagus. Ada yang selembar aja. Jadi macam-macam secara format tuh macam-macam. Cuman key point-nya adalah seperti ini. Ketika kita ingin menyampaikan berita, kita ingin menyampaikan fakta-fakta yang credible. Nah, fakta-fakta itu harus kita cari gitu. Nah, kalau misal fakta-faktanya itu banyak, ya berarti pages-nya bisa jadi banyak gitu kan. Kalau bisa dikit gitu. Kira-kira. Jadi tergantung data juga. Data.
harus. Dan harus dipersingkat atau bisa dipersingkat atau gimana? Yes, harus bisa dipersingkat juga. Jadi jangan bertele-tele. Jadi dalam press release itu sendiri ada namanya writing skillnya, ada straight news, ada feature news. Nah, tinggal kita ingin mengolahnya seperti apa. Rilis untuk di lifestyle media itu berbeda dengan rilis di mainstream media. Rilis untuk di online juga berbeda untuk di radio. Beda-beda yang kita cuman kalau misalnya kita ingin jadiin satu, poin apa yang ingin kita angkat, kira-kira kayak gitu. Biasanya Mas kalau di dalam press release itu dimuat berapa gambar sih Mas? Oke, gambar itu jadi gini, gambar itu kita tidak masuk. Saya berbeda-beda, jadi tergantung dari kliennya. Kalau misalnya kliennya ingin banyak, misal satu orang nih dengan berbagai angle, ya kita kasih, karena balik lagi tadi media itu mempunyai angle yang berbeda-beda, gitu. Jadi saya ambil semuanya aja. Cuman kalau misalnya dalam satu acara maksimal 10. Tidak lebih daripada 200, enggak jangan. Nih Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas. Ya. Nah, dari Mutiara Hania. Jadi yang dimaksud PR fotografi itu apa? Oke. Lalu apakah seorang PR yang jobnya khusus berkaitan dengan fotografi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, apakah PR fotografi itu sebenarnya seperti apa? PR fotografi itu sebenarnya ya kita menyiapkan gini. Seorang PR itu menyiapkan press release, talking points dan sebagainya. Seorang PR fotografi itu menyiapkan visual yang akan ingin kita sebarkan ke media. Kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya untuk ke media ya Mas ya? Ya balik lagi sebenarnya media. Jadi media itu jangan dipikirkan medianya nanti mainstream atau apa. Bisa jadi ke Facebooknya, bisa jadi ke, kan mereka brand itu mempunyai Instagramnya masing-masing juga. Nah kira-kira ke sana. Dan membawa pesan dari company ya? Yes, pastinya. Mas biasanya Mas kalau lagi foto-foto itu cari inspirasinya itu di mana sih Mas? Oke. Di mana? Kebiasaan saya adalah tiap hari kalau dulu namanya blog jumping. Jadi kita ngeblog tapi kita baca semua blog gitu. Nah, saya tuh suka lihat-lihat dari Instagram, tapi dari kantor berita, misalnya kayak ada AP, ada Reuters, ada banyak, dan ada kantor berita antara, dari teman-teman fotojurnalis, angle-angle seperti apa sih yang bagus dan pesannya tuh sampai gitu. Saya masih belajar juga untuk hal-hal seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita langsung motret ya, enggak gitu. Jadi dari sharing juga ya Mas sama teman-teman bagaimana sih perkembangan saat ini gitu. Betul. Jadi harus menyesuaikan juga. Betul. Terus Mas boleh bagi tips and trick nggak sih Mas kalau untuk foto orang yang sulit difoto dalam suatu momen tuh gimana sih Mas? Oke. Gini, saya pernah mempunyai, jadi mandatnya itu, jadi dari klien saya mandatnya cuma gini, Ki, tolong ambilin foto CEO gua senyum, karena ini orang susah senyum, dia lagi dalam acara. Jadi ya kita sebagai fotografer bukan harus tahu, tapi jadi gini, terkadang ada fotografer yang cat, dah gitu kan ya, asal dapat gambarnya. Saya nggak bisa, saya harus dari semua sudut, kalau bisa dari atas, dari bawah, semuanya saya harus ambil. Long shot, medium shot, semuanya saya harus ambil. Jadi yang saya burst terus untuk apa? Supaya mendapatkan mimiknya. Karena misalnya nggak mungkin kan ada seorang CEO ketika ngomong di depan audiens, ini maaf ya, tampangnya seperti dia. Nggak enak kan dilihat kan. Nah tapi kalau misalnya gayanya seperti ya gitu, lagi menerangkan kayak gitu, itu lebih baik. Dan secara caption juga, misalnya CEO ini lagi sedang menerangkan tentang RUPS ini misalnya, itu sangat, nah itulah yang harus kita cari sebagai fotografer, dan itu tanggung jawabnya gede. Maksudnya ya, nggak mau kita harus dapetin foto seperti itu gitu. Jadi misalnya di sebuah acara itu ada berapa tim sih Mas di foto rilis itu untuk menangkap momen-momen acara itu?
Oke, ini secara industri, secara foto rilisnya. Oke, sebenarnya satu orang fotografer itu harus siap. Jadi ada Diki, ada tim saya. Biasanya kita pecah body kalau misalnya dia di train dulu bagaimana sebenarnya message apa yang ingin disampaikan gitu-gitu. Dan satu orang itu harus bisa dari mulai menganalisa acaranya seperti apa, membuat caption, terus mau foto apa saja nanti saat di acara, kemudian harus langsung 30 menit setelah acara itu langsung kirim ke PR manager untuk foto-fotonya gitu. Oh, jadi harus multi talenta ya Mas ya, nggak hanya foto harus, doang. tapi kalau misalnya banyak ya 2 gitu. Nih Mas, ada pertanyaan lagi dari Mutiara Hanisa. Iya. Baik. Oh, dari Hindi Berlian. Pernah nggak sih Kak dari foto-foto yang dibuat atau disediakan oleh PR fotografi tidak dipakai oleh media? Gini, di kita itu tidak gini, di foto rilis itu tidak bilang bahwa kita akan naik ke berita gitu. Kita membuat foto yang layak sesuai kaidah foto jurnalistik gitu. Bahwasanya foto itu tidak digunakan pasti ada. Tapi saya juga kurang tahu karena basically objektif saya adalah memotret begitu kan ya, tidak memonitor foto-foto yang lain. Jadi dari foto rilis itu diminta berapa foto sih Mas? Saya tadi maksimal 10 foto ya, ya. diserahkan ke company Ya. Mas. Nah Mas, terakhir nih Mas, pasti kan seneng banget ya maksudnya kalau bekerja itu sesuai passion. Ya. Nah, bisa kasih pesan gak sih Mas kepada generasi muda nih, khususnya saya, untuk tetap teguh dalam menjalani pekerjaan sesuai passion? Oke, jadi gini, passion tetap istiqomah lah, maksudnya tetap dalam pendiriannya untuk menjadi apa gitu. Saya dulu nggak ada kepikiran kok untuk menjadi seorang PR consultant pada waktu itu gitu. Tidak tahu bahwa saya akan ada di posisi ini juga gitu. Saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu adalah saya ingin terus belajar. Jadi never give up, kalau ini salah satu pesan dari mentor saya Mas Nanda Evans adalah never give up, kemudian explore segala sesuatunya, question everything. Jadi kita dari sebagai seorang PR mesti questioning everything gitu, even if it's our clients gitu, karena at the end of the time our message is to deliver their values to the audience kan, kira-kira seperti itu. Never give up. Never give up and still learning ya. Ya. Oke deh Mas, terima kasih ya Mas Sama-sama. atas inspirasinya hari ini, sharing-sharingnya. Semoga teman-teman semua dapat pesan dari fotografi dalam Perumasan ini. Oke, saya Kiki dan sampai jumpa di Perumas Live berikutnya. Terima kasih ya Mas. Ya.